Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2024. Hardiknas tentu bukan sekedar seremonial kita untuk memperingati tonggak pendidikan Indonesia, tapi kita mesti memberi makna terdalam tentang pendidikan nasional hari ini dan ke depan sebagai momentum kita untuk berefleksi secara fundamental atau secara radikal, artinya ke hal yang paling dasar. Kita tahu bahwa pendidikan Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Dan pada saat ini, pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek telah mencanangkan juga peta jalan pendidikan nasional. Bahkan dalam konteks umum maupun pendidikan, Indonesia sedang mencanangkan Indonesia Emas tahun 2045. Tapi pada saat yang sama sejatinya kita mengalami perkembangan situasional di mana pendidikan kita menghadapi masalah dan tantangan yang tidak ringan. Pertama, pendidikan kita, pendidikan nasional masih belum bisa mencerminkan nilai-nilai dasar yang ditanamkan terkandung di dalam konstitusi kita pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan. Di mana di sana disebutkan tentang pendidikan nasional yang terkait dengan penanaman iman dan takwa, akhlak mulia, kemudian juga mengembangkan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi, berkebudayaan, membangun peradaban, persatuan nasional, dan prinsip-prinsip mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tujuan yang utama. Maka dalam konteks ini, kita ingin bagaimana rancang bangun peta jalan dan kebijakan pendidikan nasional, apapun fokusnya, tetap harus berpijak pada nilai-nilai konstitusional dalam pasal 31 maupun pembukaan UUD 45, sekaligus juga nilai-nilai yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung nilai dasar yang pokok mengenai 5 hal: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka pendidikan nasional mau tidak mau dan peta jalan yang dirumuskan itu harus mengandung 5 nilai dasar itu dan tidak boleh direduksi atas nama apapun. Dan para perumusnya harus paham betul, menghayati betul, dan konsisten untuk mengaktualisasikan, memasukkan 5 dasar nilai itu. Karena itu adalah Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, nilai agama. Baik dalam pasal 29 maupun dalam sejarah yang melekat dengan identitas kebangsaan kita, maka
pendidikan nasional kita harus juga berpondasikan pada nilai-nilai agama yang hidup di Indonesia. Dan para perumus peta jalan maupun kebijakan-kebijakan nasional tentang pendidikan harus adaptif terhadap nilai agama. Dan jangan sebaliknya ada pikiran-pikiran yang menjauhkan agama dari nilai pendidikan. Bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara dan bangsa yang sekular dan menganut sistem dan paham sekularisme. Biarpun Indonesia bukan negara agama, tapi agama hidup di dalam konstitusi dan denyut nadi kehidupan bangsa. Yang ketiga, nilai kultural, yakni kebudayaan luhur bangsa, yang hidup di setiap golongan suku bangsa yang membentuk kebudayaan nasional. Pendidikan nasional betapapun menyerap modernisasi dan mengambil serapan-serapan sistem pendidikan modern dari luar yang sudah maju, tetap harus berpijak di bumi kebudayaan Indonesia yang membentuk kepribadian Indonesia. Sehingga sistem dan anak didik Indonesia tidak lepas dari 3 nilai dasar itu: Pancasila, agama, dan kebudayaan luhur bangsa. Disinilah tantangan bagi para pengambil kebijakan, perumus kebijakan pendidikan nasional. Yang kedua, tantangan yang bersifat situasional atau kontekstual, di mana kita menyadari bahwa Human Development Index kita masih kalah dibanding negara-negara ASEAN. Daya saing bangsa kita juga masih di bawah negara-negara ASEAN yang lain. Bahkan temuan terakhir bahwa tingkat IQ atau kecerdasan rakyat Indonesia masih dalam posisi ke-113 dengan indeks 78,59. Artinya bahwa pendidikan nasional kita sejatinya juga belum bisa setara dengan pendidikan di negara lain. Maka kewajiban utama para perumus kebijakan adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan nasional ke tingkat yang unggul berkemajuan. Dan ini memerlukan kesungguhan, bukan hanya berhenti pada birokratisasi pendidikan atau mengambil isu-isu pendidikan yang bagus tetapi parsial. Pendidikan adalah proses jangka panjang dan strategi kebijakannya juga harus kontinu. Jangan mengalami patah-patah atau diskontinuitas dari satu fase ke fase berikutnya, dari periode ke periode. Menteri dan pola kebijakan boleh berbeda, tetapi kesinambungan menjadi wajib adanya. Karena pendidikan menyangkut hajat hidup bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, pendidikan di Indonesia tidak lepas dari peran swasta, lebih-lebih swasta yang berbasis pada gerakan keagamaan dan kemasyarakatan. Bahkan organisasi keagamaan kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Taman Siswa, ormas-ormas keagamaan lain punya sejarah panjang, baik dalam pendidikan nasional maupun dalam perjuangan kemerdekaan. Maka menjadi naif kalau ada pikiran-pikiran dalam perumusan kebijakan pendidikan nasional maupun dalam merumuskan peta jalan pendidikan nasional memarginalkan peran swasta, kemasyarakatan, dan keagamaan. Justru kebijakannya harus integratif,
dengan tentu proporsional di tempatnya masing-masing. Tapi selama mempertentangkan antara pendidikan negeri dan pendidikan swasta berbasis, khususnya yang berbasis keagamaan dan kemasyarakatan, yang non-profit, maka kita akan kehilangan potensi membangun Indonesia dan pendidikan Indonesia secara bersama. Yang terakhir, kami paham dan kita berada dalam konteks pendidikan nasional di era modern dan sistem yang modern. Kita paham bahwa pendidikan juga tidak lepas dari kebutuhan nyata masyarakat. Para lulusan pendidikan di Indonesia di jenjang manapun memang juga berniscaya untuk menjadi orang-orang yang bisa bekerja di berbagai tempat dan lingkungan kerja, bahkan di ranah global. Pendidikan yang profesional juga meniscayakan bagian dari kebijakan pendidikan. Tetapi jangan sekali-kali fokus atau kepentingan prioritas seperti ini mengubah prinsip dasar pendidikan nasional. Jangan bawa pendidikan nasional Indonesia menjadi pabrik dan melakukan proses pabrikasi yang melahirkan robot yang boleh jadi secara kognisi dan profesi memiliki kelebihan dan keunggulan. Lebih-lebih dalam konteks Indonesia di era revolusi iptek dan IT. Tetapi tetap bahwa pendidikan menghasilkan dan melakukan proses pencerdasan manusia dengan keseluruhan akal budinya. Menurut Mr. Supomo, membangun Indonesia itu harus jiwa dan raga. Indonesia harus berjiwa, bernyawa. Bahkan dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Maka menjadi misleading, menjadi disorientasi, bahkan menjadi distorsi jika pendidikan Indonesia berubah menjadi pabrik yang menghasilkan robot. Kita harus menghasilkan insan-insan generasi Indonesia yang kuat religiositasnya berbasis iman dan takwa, apapun agamanya, berakhlak mulia, apapun agama dan latar belakangnya, kemudian mereka berilmu, menguasai teknologi, berkeahlian dalam berbagai bidang, tapi pada saat yang sama juga menjadi insan-insan yang bersosial, sebagaimana kultur gotong royong yang hidup di bumi Indonesia. Sehingga bukan insan-insan yang robotik, yang angkuh karena ilmunya, yang egois terhadap lingkungannya, bahkan nanti bisa menghasilkan orang-orang cerdas yang merusak bumi dan seluruh isi alam Indonesia karena tidak punya kekuatan ruhania dalam basis iman, takwa, dan kesadaran ruhaniah yang tinggi. Saya yakin bangsa Indonesia ke depan akan maju jika rancang bangun pendidikan nasional betul-betul berbasis pada pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa secara utuh, komprehensif, dan multiperspektif, dan tidak terjebak pada reduksi, distorsi, dan disorientasi yang hanya menyasar satu target dan tujuan, yakni menghasilkan manusia yang robotik. Kita harus menghasilkan manusia Indonesia dan Indonesia yang utuh, bermartabat, dan berperadaban utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.